Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kembali lagi bersama kami semua di sini dalam kegiatan ngaji Tombo Ati. Ngaji Tombo Ati mengayakan pikir, membahagiakan hati. Biasanya ada yang jeng 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 gitu. Karena nggak ada yang jadi kita virtual gitu sementara. Ibu bapak sekalian, mas mbak, adik kakak yang hadir di Masjid Al-Hikmah, mas-mas di Masjid Al-Hikmah Den Haag. Oh ya, ya, gitu ya. Oke, siap. Ya. Dan juga yang hadir di platform Zoom maupun yang mengikuti di kanal YouTube Tombo Ati maupun PCINU Belanda dimanapun kita berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu lagi nih. Kali ini di Ngaji Tombo Ati edisi bulan Rabiul Akhir, minggu pertama, minggu terakhir November 2020. Seperti yang dijanjikan kemarin gitu kan, karena yang banyak dari aspirasi kemarin itu kan, ayo gimana kalau kita bahas Omnibus Law. Wah, gitu. Temannya Meli Guslo katanya yang, oh bukan ya. Nah ini apa namanya, biasanya kalau ngaji Tombo Ati itu ada pro dan kontra, tapi akhirnya tetap membahagiakan hati. Tapi begitu ini saya kontak, saya cari narasumbernya gitu kan, wah ini kalau katanya temanya ini agak susah gitu loh membahagiakan hati. Tapi ya itu kita tanyakan nanti narasumbernya gitu kan. Kok bisa susah membahagiakan hati? Tapi tugas beliau untuk gimana caranya menjadikan Omnibus Law ini membahagiakan hati. Bersama kita semua telah hadir narasumber spesial ini. Beberapa bulan lagi akan segera menggondol gelar doktor dari kampus ya, dengan alma maternya, terutama kalau mau cari menteri-menteri pertama Republik Indonesia, bahkan Jaksa Agung pertama, satu alma mater sama beliau. Ketua PCINU Belanda pertama ada Mas Fahrizal Afandi. Assalamualaikum Mas Fahrizal. Waalaikumsalam. Iya, sudah lama katanya nggak ke sini beliau. Pak Farizal, monggo Mas Farizal. Ini kita juga ada tampilannya nanti dibantu Kang Nana. Apakah Omnibus Law ini menarik yang disampaikan Mas Farizal? Membawa maslahat ataukah mudorot gitu? Monggo Mas Farizal. Terima kasih Mas Adrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu, Mbak, Mas, Akang dan Teteh. Senang sekali akhirnya saya bisa hadir di sini setelah lama ya. Saya kira tahun ini pasca pandemi saya jarang datang ke sini. Ini pertama kali saya selama pandemi datang ke Masjid Al-Hikmah. Kalau di Leiden tiap Jumat kan sudah bisa kita melaksanakan sholat Jumat ya dengan protokol kesehatan. Tapi ke Al-Hikmah ini baru hari ini. Suatu kehormatan bagi saya untuk hadir di sini. Ngomong-ngomong ini berat ini memang temanya karena soal Omnibus Law harus mengayakan pikir, membahagiakan hati ya ini. Mungkin biar bahagia setelah slide langsung baca istighfar ya. Banyak istighfar, jadi setelah kita baca Omnibus Law kita banyak dapat pahala istighfar. Hati-hati nanti kanal linknya YouTube-nya diacak lagi kan. Saya kira nggak mungkin diacak karena ini kan di Belanda. Asal kita tidak menyinggung politik di sini mungkin nggak ada masalah. Adem-adem saja. Jadi ini saya diminta untuk ngomong Omnibus Law
Jadi mungkin sebulan lalu ya, saya juga ngomong Omnibus Law di kanalnya PBNU. Kebetulan juga PBNU juga termasuk yang punya perhatian terhadap masalah ini. Dan mungkin Bapak Ibu meskipun tinggal di sini, saya yakin masih ikut berita-berita yang ada di Indonesia ya. Di WhatsApp itu kan ramai sekali waktu pembahasan Omnibus Law ini. Bahkan penyanyi yang terkenal Melly Guslo juga ikut-ikutan. Ikut-ikutan disalahin. Dan sempat ada demo besar. Terus akhirnya disahkan oleh pemerintah. Sebenarnya ini slide ini saya siapkan untuk ini sama saja sebagai bahan ketika ada beberapa yang saya tambah, tapi intinya hampir sama dengan yang pernah saya sampaikan di forum-forum yang lain. Karena memang materinya tetap sama, memang ada perbedaan. Jadi itu bisa di oke. Apa? Slide selanjutnya nggak bisa ya? Masih proses. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu dengar Omnibus Law ini kan jadi undang-undang peraturan yang dibikin oleh pemerintah untuk menyederhanakan regulasi yang ada. Jadi di undang-undang ini merevisi 78 undang-undang yang lain. 78. Judulnya Undang-Undang Cipta Kerja. Cipta Kerja. Tujuannya mulia, menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Tujuan yang mulia, dan harusnya kalau undang-undang ini betul, tidak akan ada gejolak ya, tidak akan ada demo, tidak akan ada gejolak yang besar di masyarakat. Tapi ternyata ketika dibahas, disahkan, itu banyak penolakan. Bahkan PBNU pun menolak, itu juga menarik ya. Muhammadiyah juga menolak. Ini yang jadi menarik. Kenapa? Kalau saya kebetulan di belajar hukum, jadi undang-undang ini sudah bermasalah sejak disusun. Jadi saat disusun itu undang-undang ini disusun secara tertutup, tidak di-share bahannya ke masyarakat, bahkan ke kampus-kampus juga tidak dibagikan bahannya. Tidak, ini jelas menyalahi prosedur ya, karena prosedur pembuatan undang-undang itu, kalau Bapak Ibu mungkin memperhatikan di sini di Belanda ya, kebetulan kita di Belanda, kita bandingannya di sini mungkin kalau ada undang-undang diundangkan itu kan pasti ada penjaringan, debat, jangankan debat undang-undang, debat untuk lockdown atau tidak saja dengan Menteri Kesehatan sampai Menteri Kesehatannya pingsan gitu ya. Itu kan hanya untuk menentukan satu kebijakan. Di kita Omnibus ini kenapa bermasalah? Karena pembahasannya tertutup, banyak dilakukan tidak di anggota di DPR, di gedung parlemen, tapi di hotel-hotel yang tertutup. Dan timnya yang dibentuk oleh presiden itu mayoritas pengusaha, dengan melibatkan pengusaha, mayoritas pengusaha. Jadi makanya kritik terhadap undang-undang ini terlalu menguntungkan pengusaha dan merugikan karyawan atau buruh dan lingkungan hidup. Dan banyak, ini ada 78 undang-undang. Jadi tidak hanya soal perburuan, tapi banyak soal yang juga direvisi. Tujuannya mulia untuk cipta kerja dengan mempermudah investasi. Nah kalau di slide itu saya
apa namanya, mungkin ada yang di-share di grup WhatsApp-nya Tombuati atau gimana ya? Kenapa? Bisa ya? Oke, di Zoom sudah bisa. Jadi kalau yang di slide pertama itu kan saya ini soal prosedur yang bermasalah ya. Jadi baru kali ini ya, setelah reformasi, setelah Pak Harto turun tahun 98, baru kali ini pembahasan undang-undang itu sekacau ini. Jadi ada banyak revisi, ada banyak versi. Ada versi apa? Versi yang 1028 halaman. Nah, itu kan sempat rame. Kemudian ada versi 905 halaman. Terus direvisi lagi 1052. Sebelum masuk ke presiden jadi naskah 812 halaman. Ketika sudah disahkan berubah lagi jadi 1100 sekian halaman. Jadi dan tidak hanya berubah halamannya, tapi memang ada yang dimasukkan, disisipkan pasalnya. Pasal-pasal yang bermasalah, misalkan pasal soal minerba, minyak, energi, dan batu bara. Jadi itu yang dimasukkan. Kalau kita lihat dibaca ya, kalau kita baca di narasinya pemerintah itu kan kita ini punya masalah dengan kemudahan perizinan investasi. Lah, kalau kita lihat di coba slide selanjutnya ya. Bawahnya. Bawah. Nah. Ya, itu. Ya, jadi ini sebenarnya kalau klaimnya itu Indonesia apakah mudah berinvestasi di Indonesia? Secara keseluruhan sudah ada peningkatan. Dari Pak Jokowi ini cukup baik ya dalam meningkatkan kemudahan berusaha. Jadi Indonesia tahun 2014 itu posisi ke 120. 120 itu rendah ya, 2014. Sampai hari ini tahun 2020 kita itu di posisi 73. Artinya naiknya signifikan. Jadi sebenarnya klaim kemudahan berusaha ini sudah sangat mudah. Tahun ini sudah sangat mudah. Sudah naik terus. Lah, kalau kita lihat ini kan ada komponennya, komponen naik dan komponen yang turun ya. Yang menarik, yang naik itu, yang meningkat, yang lebih baik itu soal pengurusan kebangkrutan. Perusahaan itu kan kalau mau ngurus bangkrut di Indonesia itu dulu itu susah. Sekarang sudah lebih mudah begitu. Kemudian perlindungan terhadap investor yang kecil itu sudah lebih baik. Sebelum ada omnibus ya ini ya. Itu sudah lebih baik. Kemudian listrik, dulu itu listrik agak susah, sekarang sudah malah surplus listrik. Kenapa? Di luar Jawa. Di luar Jawa. Tapi secara keseluruhan ini lebih baik daripada 2014 rata-rata. Kemudian pembayaran pajak sudah lebih baik. Namun, ada namunnya. Kalau di sini kita kontrak kerjasama. Itu kalau misalkan ada salah satu pihak yang cedera janji, wan prestasi, itu kan kita majukan ke pengadilan, itu kita punya kenyamanan bahwa kalau kita benar pasti uang kita kembali. Itu kan di Belanda begini ya. Jadi kalau kita masuk ke pengadilan, ada jaminan uang kita kembali. Dan di sini ada judicial advice gitu ya. Ya kan? Itu dijamin asuransi bahkan nggak bayar. Di Indonesia jangan coba-coba.
lapor kehilangan ayam, sapi yang hilang juga. Jadi kalau misalkan ada perjanjian utang piutang, Bapak Ibu punya konflik dengan orang di Indonesia, ada yang utang ke kita 100 juta misalkan, kemudian nggak bayar, mau digugat di pengadilan, mending nggak usah. Mending itu habisnya lebih banyak. Lah, ini soal begini ini belum diperbaiki, belum ada perbaikan. Mulai 2014 sampai 2020 belum diperbaiki, masih sama. Kemudian ini trading across borders, ini ekspor impor. Ini menarik. 2014 itu kita di peringkat 54. Tapi di tahun 2020 kita 116, 2 kali lipat, lebih buruk. Jadi yang ekspor impor itu sekarang lebih buruk daripada tahun 2014. Tapi yang lain, yang tadi saya bilang ada beberapa yang lebih baik. Kenapa? Karena ada banyak riset, dia bilang duitnya banyak di ekspor impor. Jadi pemburu rente itu korupsi, itu kebanyakan. Kalau Bapak Ibu pernah ingat korupsi sapi itu, ya sapi impor, itu misalnya satu kilo ditarik harus bayar 100 rupiah 1 kilo. Kalau misalkan ekspornya 1 juta ton, berapa kali, ya kan? Jadi di ekspor impor ini yang lebih parah. Ekspor impor pangan. Nah, parahnya di Omnibus Law ini juga ada klausula, ada pasal yang menambahkan bahwa dulu cadangan pangan kita itu kan wajib disediakan dalam negeri dulu. Baru kalau tidak cukup, impor. Itu undang-undang pangan yang dulu. Di Omnibus, ya nyatanya ya beda. Di Omnibus, nyatanya tadi itu dimasukkan. Jadi kalau dulu hanya 2, jadi harus dalam negeri dulu cukup, baru bisa impor. Kalau sekarang nggak perlu, di Omnibus ini, sumber pangan itu ada 3. Pangan dalam negeri dan impor. Nanti Bapak Ibu cek sendiri undang-undangnya. Jadi ini banyak dikritik oleh PBNU, juga mengkritik ini. PBNU mengkritik ini karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada petani. Jadi ini soal ini ya, kemudahan berbisnis. Kemudian ada juga yang ngomong Omnibus Law ini akan mengurangi korupsi karena menghapus perizinan yang berbelit-belit di daerah. Coba ini Corruption Perception Index. Jadi biasanya itu indeks korupsi kita itu dihitung dari sini. Ini sebelum undang-undang KPK disahkan ya. Ini kita sudah agak lumayan naik. Naik ini di sini artinya baik ya. Jadi dari 34 sekarang di level 40 itu ada perbaikan. Tapi kita tidak tahu nanti tahun 2021 ini kan survei ini dilakukan sebelum ada undang-undang KPK, sebelum ada undang-undang Omnibus ya. Kalau Bapak Ibu ingat, 2 tahun ini kan banyak sekali demo di Indonesia ya. Di Belanda juga ada demo kemarin soal petani, soal asap, nah itu, ozon, nah itu. Tapi di Indonesia demonya berbeda. Demo yang kita itu pertama soal KPK sama KUHP, kemudian itu 2019, kemudian 2020 ini soal Omnibus. Dua demo besar ini
terjadi bukan tanpa alasan. Tidak tiba-tiba ada demo begitu ya. Pasti ada triggernya, ada pemicunya. Pemicu yang pertama karena Undang-Undang KPK direvisi. Direvisi bukan lebih kuat tapi lebih lemah. Kalau dulu Bapak Ibu mungkin kalau lihat berita Detik atau di mana TV One atau YouTube yang berita-berita itu hampir tiap hari kan ada OTT. Tiap bulan itu kita dengar pejabat ditangkap, ya kan? Kemudian KPK apa itu tiap bulan pasti ada. Setelah direvisi sampai hari ini jarang, bahkan mungkin satu atau dua. Yang paling terkenal mungkin Harun Masiku, politisi PDI itu yang mau ditangkap KPK tapi hilang sampai sekarang, nggak ketemu. Tapi sejak itu memang kita nggak pernah dengar. Memang secara kalau kita lihat peraturannya itu desainnya memang memperlemah. Jadi sekarang kita tidak bisa berharap lagi pada KPK untuk memberantas korupsi. Jadi itu kemudian saya ini aja lah, nanti bisa diskusi aja ya, yang banyak ya. Jadi intinya Undang-Undang Cipta Kerja ini kalau soal korupsi banyak kajian bilang ini malah mensentralisasi kewenangan. Nah ini lingkungan ini yang mau saya mau ke lingkungan aja lah. Kalau dulu lingkungan itu kalau Bapak Ibu mau buka perusahaan itu kan harus ada AMDAL, ya kan? Analisa mengenai dampak lingkungan, terutama perusahaan yang ada kaitannya dengan limbah ya. Kalau dulu itu harus ada keterlibatan masyarakat sekitar. Jadi misalnya mau buka pabrik jeans itu kan ada pewarnanya ya. Pewarnanya itu harus diolah dulu baru bisa dibuang ke sungai. Itu harus ada AMDALnya, harus siap pengolahannya masih. Di sini kan begitu semua kan. Lingkungan jadi penting karena kan anak cucu kita nanti batu bara juga. Lah, dulu itu AMDAL itu harus melibatkan masyarakat. Di Omnibus ini tidak harus, cukup pemerintah pusat, gitu ya. Kemudian ini yang dikritik ini dulu Bapak Ibu tahu limbah B3. Limbah B3 ini kan limbah yang sangat beracun dan berbahaya. Di Undang-Undang Lingkungan Hidup yang lama, orang yang sengaja membuang limbah B3 itu dipidana. Di Omnibus, pasal yang memidana orang yang membuang limbah B3 dihapus. Jadi kalau Bapak Ibu membuang limbah B3 tidak dipidana. Tapi ya ini demi kemudahan investasi ya, cipta kerja. Diselipkan di mana? Iya. Ya, ini kalau itu memang benar perda tidak bisa memidana, Pak. Pabrik
triplek membuang limbah. Bukan pabrik limbah, Pak ya. Iya. Ya, itu AMDAL, Pak. Itu namanya AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan. Yang tadi saya bilang, AMDAL itu dulu harus melibatkan masyarakat setempat. Ya, sekarang tidak. Itu timnya dari pemerintah pusat. Itu AMDAL. Limbah ini beda lagi. Limbah ini orang membuang sengaja, membuang B3. Itu dulu dipidana pasalnya. Sekarang itu dihapus. Di pasal lain tidak ada, Pak. Pengganti pasal itu nggak ada. Jadi, tapi yang ada memang begini, membuang limbah B3 tidak dipidana karena dicabut, tapi membuang limbah lain dipidana. Paham ya? Jadi saya tidak tahu. Ini memang begini, bikin peraturan itu kan memang tidak bisa seperti bikin tulisan dalam semalam jadi. Apalagi ini ratusan pasal, dilakukan tertutup, dan ini banyak masalah. Memang gini, seperti beginilah. Saya belum ngomong yang positif ya, dari undang-undang omnibus itu ada yang positif. Misalkan bikin perusahaan sekarang lebih cepat, nah, nggak perlu kalau Bapak Ibu nggak perlu punya uang 50 juta. Dulu kan harus minimal 50 juta ya modal untuk bikin PT. Sekarang enggak, sekarang bisa lebih mudah. Nah, itu bagus. Cuman masalahnya ini ibarat bikin makanan. Bapak Ibu soto bikin sop misalkan, itu sehat nggak? Ada sopnya dikasih wortel, kasih sayuran, sehat nggak? Sehat. Baik nggak? Baik. Tapi dikasih 1 tetes arsenik, racun, sehat nggak? Jadi Munir. Undang-undang itu seperti itu. Jadi ada yang banyak bagus, tapi misalkan ada satu pasal yang bermasalah, itu jadi rusak semua. Makanya bikin undang-undang itu, bikin pasal, peraturan itu harus memang lama, nggak bisa kayak bikin meja atau bikin kursi mebeler itu kan selesai 1 hari selesai. Tapi kan banyak yang harus diperhatikan. Misalkan ini kan tujuannya untuk menciptakan investasi. Investasi di Indonesia, data yang saya dapat itu Indonesia itu hari ini investasinya di Asia Tenggara itu nomor 1 sebelum omnibus ya, sebelum omnibus. Artinya tidak ada masalah dengan investasi. Lah, ketakutan investasi besar itu, investasi itu kan ada investasi yang baik, ada investasi yang buruk. Maksudnya buruk begini, ada orang investasi tapi investasinya orang investor yang menghargai lingkungan. Itu ada banyak perusahaan-perusahaan yang dari negara-negara yang sudah mapan. Itu kalau misalkan dia investasi di negara tertentu, dia harus tetap menjaga lingkungan. Itu ada. Ini sudah masuk ini. Nah, tapi kalau kita sudah longgarkan begini, investor-investor yang buruk ini bisa masuk juga. Kenapa? Ya sudah ada pasti. Yang sekarang saja, sebelum omnibus saja, investor yang buruk itu sudah masuk. Apalagi, ya gimana?
Itu dua minggu apa? Bulan lalu ya. Bulan lalu kan ada kasus rame itu di Papua, perusahaan Korea yang membakar hutan itu. Berapa hektar itu? Lebih besar dari Seoul. Lebih besar dari Seoul. Nah begini nih loh, investor itu kan juga harus disaring. Tidak semua orang punya duit itu kita terima kemudian bisa seenaknya merusak lingkungan terus dia bawa uang kan. Investor kan nggak mau rugi ya. Mana ada investor mau rugi. Kalau misalkan diberi kemudahan berusaha itu artinya kemudahan yang seperti apa gitu. Itu yang digugat dalam undang-undang Omnibus ini. Dan karena mayoritas perumusnya adalah pengusaha, tidak melibatkan publik yang lebih luas. Ya begini nih, pengusaha kan pengen untung. Bagaimanapun caranya limbah B3 itu nggak ngurus. Yang penting dapat duit. Wong saya juga bukan orang Indonesia kan. Ini kan investor asing. Tapi yang susah siapa? Kan kita, masyarakat. Jadi saya kira itu ya, apa namanya? Itu baru lingkungan. Kemudian buruh juga. Saya kira kalau buruh perburuan dulu ada undang-undang tenaga kerja. Itu yang aturannya saklek aja banyak nggak dipatuhi oleh perusahaan. Sekarang di Omnibus ini lebih longgar. Longgarnya misalkan dulu ada sanksi kalau misalkan pabrik atau pengusaha itu membayar karyawan di bawah upah minimum. Itu ada sanksinya. Sekarang sanksi itu dicabut. Di pasal 91 dulu, sekarang sudah dicabut, nggak ada itu sanksinya. Kemudian mengubah pasal. Jadi kalau baca Omnibus itu kalau saya orang hukum saja baca Omnibus itu butuh waktu lama, karena kan harus disandingkan dengan undang-undang yang dicabut. Ya kan, kita nggak bisa hanya baca undang-undang yang Omnibus saja, nggak bisa. Kita harus baca undang-undang yang berkaitan. Jadi misalkan kita baca undang-undang tenaga kerja, kita harus lihat tenaga kerja yang di Omnibus dengan yang dicabut, yang lama, lebih baik mana? Kalau kita hanya baca yang ini seolah-olah nggak ada masalah, karena kan banyaknya begini, mencabut pasal 91, mengubah pasal 94, mencabut pasal sekian, yang dicabut itu apa? Kayak tadi itu B3, mencabut pasal tentang B3. Itu kalau nggak dilihat tuh, ternyata yang dicabut pasal B3 gitu. Kenapa? Kenapa? Ya itu masalahnya. PNS itu pegawai negeri sipil itu, iya di Belanda sejak 10 tahun terakhir banyak PNS itu sudah mulai dikurangi memang. Di universitas misalkan, di universitas itu rezimnya sudah bukan pakai rezim civil servant atau apa namanya ambtenaren, tapi ke perburuan. Di kita enggak, kita PNS sama perburuan itu beda. Diatur undang-undang yang berbeda. Diatur undang-undang yang berbeda. Tapi jangan salah ya, PNS itu karena tidak ada aturan yang ketat, kadang-kadang yang kasihan itu kalau yang belum jadi PNS, honorer. Nah itu, masalahnya di PNS itu yang honorer. Itu eksploitasinya tinggi, karena kalau misalkan, kalau masuk rezim perburuan, masuk apa namanya aturan perburuan, itu kalau misalkan kita honorer, itu kan ada waktunya. Dilindungi ya kan? Di undang-undang yang lama, di Omnibus ini dicabut itu, PKWT. Ada maksimalnya, sekarang nggak ada. Jadi PKWT pasal 9 itu ada apa namanya jangka waktunya dulu. Pasal 56, pasal 59 itu undang-undang tenaga kerja yang lama sebelum Omnibus itu ada waktunya. Nggak boleh lebih dari 3 kali PKWT kalau nggak salah ya.
Sekarang di omnibus nggak ada aturannya itu, diubah. Kenapa? Ya kan itu standar internasional, Pak. Iya, itu standar internasional. Jadi hampir semua negara yang ikut tanda tangan namanya ILO itu harus ikut itu. Lah, di omnibus ini itu hilang. Ya, di omnibus ini hilang. Makanya kemarin teman-teman karyawan, Pak, buruh, organisasi buruh banyak yang komplain ya. Lah, saya mau cerita PNS ini. Kalau PNS itu, kalau sudah PNS enak ya. Yang honorer ini, yang menjelang PNS ini nggak ada batasannya sampai kapan dia honorer. Kenapa? Nggak masuk peraturan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang honorer baik itu di Pemda, di kampus atau pokoknya yang negeri ya, itu bisa puluhan tahun honorer. Ya kan? Itu kalau misalkan harusnya idealnya ya semua ya buruh negara, buruh swasta, aturannya harus sama memang. Iya. Iya. Jadi itu salah satu soal buruh. Kemudian banyaklah. Ini kan ada 72 undang-undang ya. Kalau dibahas sekarang beda. Tapi yang mau saya bilang bahwa sama dengan PBNU ya, ya kita harus tetap berikhtiar untuk mengingatkan pemerintah. Nah, itu slide paling bawah itu, yang anunya PBNU. Ada paling bawah ya. Iya. Nah, itu pernyataan sikapnya PBNU itu saya kira sudah cukup lah. Oh, belum dikirim. Terus, belum dikirim ya? Udah, yang file yang lama itu file yang baru. Iya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Jadi ada 8. Nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Bapak Ibu baca sendiri saja sikap PBNU itu kan jelas. Termasuk soal pangan dia kritisi, kemudian ya yang saya tadi bilang soal apa, soal buruh juga, soal lingkungan juga, korupsi juga. Di omnibus ini bikin lembaga, namanya Lembaga Pengelola Investasi. Sebelumnya nggak ada. Lembaga Pengelola Investasi ini nanti dikasih modal sama pemerintah minimal 15 triliun. 15 triliun ini. Lah, lembaga pengelola investasi ini kalau rugi, katanya undang-undang Omnibus Law, itu bukan kerugian negara. Jadi karena bukan kerugian negara, tidak bisa pengelolanya dituntut korupsi. Jadi dan di undang-undang Omnibus Law itu dijelasin, yang mengelola itu kalau beritikat baik tidak bisa dituntut pidana, perdata, dan administrasi. Kalau misalkan uangnya habis 15 triliun, pemerintah bisa nambahin 15 triliun lagi. Itu ada ketentuannya di undang-undang Omnibus Law. Jadi tentang lembaga pengelola investasi. Ini makanya apa? Ya saya juga bingung. Apakah saya bisa apa? Membahagiakan hati. Tagline pengajian Tombak Hati malam ini, membahagiakan hati, dan kalau mengayakan pikir jadi banyak pikiran gitu. Jadi mikir malian. Tapi apakah membahagiakan hati, ya
Tapi mungkin satu dulu Pak Farizal, Gus ini ya, Gus Farizal, sebelum kita ke kawan-kawan saya lihat di mana di Zoom juga ada yang dari Jerman, ada yang dari mana-mana lah ini. Mau tanya juga itu, mau gabung. Nah itu. Tapi sebelumnya Mas Geri, saya ke Pak Gus Farizal dulu. Ini kan memang dipasrahi kita untuk membahagiakan hati. Masa nggak ada gitu loh? Kan ini mudorot, manfaat gitu kan. Harusnya ya maslahat gitu kan. Yang kemaslahatan umat atau apa gitu nggak ada tuh, masuk semuanya dari ke-70 berapa tadi yang diringkus menjadi satu. Masa nggak ada maslahatnya satupun begitu loh? Ada, saya bilang tadi misalkan soal pembuatan PT itu lebih mudah. Izin banyak dipangkas, ya. Izin yang berbelit-belit itu HO itu dihapus, ya. HO dihapus. Boleh rame-rame. Kan ada izin HO ya, kalau misalkan mau bikin usaha itu dihapus. Ada beberapa. Ya tadi, tapi kalau saya analogikan ya begitu itu. Kayak kita bikin sop, kemudian sopnya nggak hanya isinya buah-buahan, tapi diisi batu, kemudian diisi apa? Racun. Enggak, bukan racun sih. Artinya ini kepentingannya karena ini loh, pasti ya kalau kita ngomong membuat aturan, kalau Bapak Ibu dipasrai membuat aturan, pasti kan pengen yang menguntungkan diri sendiri kan. Bagaimana caranya saya bisa untung dari aturan ini? Kan begitu, itu sudah manusiawi. Makanya negara sudut pandangnya yang menguntungkan. Makanya negara itu ngatur bagaimana bikin undang-undang yang bagus. Harus diuji publik, nggak boleh tertutup, ya kan? Ini dari awal kan sudah tertutup. Timnya Jokowi bikin dari Kadin, jelas Kadin yang mendominasi. Makanya pasca Omnibus Law disahkan, Bakri dapat perpanjangan kontrak tambang, ya kan? Dan banyak yang dapat perpanjangan. Undang-undang minerba pertambangan itu juga ada pasal yang sangat krusial yang dihapus. Jadi itu sudah dibahas kok soal tambang, tapi saya nggak bahas di sini. Intinya begini, saya mau bilang bahwa karena prosesnya nggak baik, maka isinya juga banyak yang kurang baik. Lah, memang apa yang harus kita lakukan itu ke Mahkamah Konstitusi ya. Ya semoga saja Mahkamah Konstitusi bisa mendengar ini. Tapi kalau semua prediksi sih kayaknya susah. Ya, jadi ya itulah. Gimana, Mas? Nah, ini langsung ya kita sapa yang Mas Geri tadi di Bremen sebelum. Pak Geri. Mas Geri sudah masihkah Pak Geri masih bergabung Pak Geri? Dari keluarga Muslim. Oh, masih ya. Iya. Monggo Pak. Ya. Bisa langsung ke Gus Farizal. Ya. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Terima kasih tadi atas paparannya tuh. Saya selama ini dengar ada yang ini kan apa? Ya demo-demo tentang Omnibus Law tadi ya, dan baru kali ini saya mendengarkan isinya sekelumit ya yang dipaparkan oleh Gus Farizal. Itu jadinya kok ya, istilahnya ya tadi seperti tadi disampaikan oleh Mas moderator ya, kok isinya lebih banyak ke yang negatifnya gitu daripada yang positifnya gitu. Yang positifnya apalagi yang selain tadi mudah membuka usaha yang istilahnya yang lebih menguntungkan rakyat banyak lah gitu. Apa kira-kira yang bisa disampaikan? Apa itu sudah semuanya yang di highlight itu, apakah yang penting-penting apa ada yang lebih penting lagi selain yang tadi itu? Jadi, ya, terima kasih. Terima kasih Pak Geri. Lama kita nggak jumpa Pak. Terakhir 2 tahun lalu kalau nggak salah ketemu Pak Geri. Di Berlin ya?
Iya di Berlin. Berlin atau di mana itu? Di Berlin. Oke ya. Udah hampir selesai berarti ini. Alhamdulillah semoga. Atau udah selesai malah? 2 Udah bulan postdoc lagi ini. kayaknya, insya Allah. Iya iya. Nanti saya kapan-kapan sowan lah Pak Geri. Nggih ya, monggo. Jadi ya apakah nggak ada masuk akhirnya? Jadi ini sebenarnya kalau kita lihat tadi saya bilang masalahnya itu sebenarnya pengen menciptakan pekerjaan melalui investasi. Jadi aturan-aturan yang menghambat investasi itu dipangkas semua. Jadi itu. Cuman mangkasnya ini nggak kira-kira gitu loh. Jadi kalau mau ibarat kita mau bikin rumah, sudah ada taman di situ, tamannya dia babat habis nggak dipilih mana yang buah-buahnya masih bisa dipakai, mana yang bermanfaat. Enggak, ini babat semua dengan alasan investasi, kemudahan investasi. Yang dikhawatirkan banyak teman-teman hukum ya, teman-teman akademisi itu dan teman-teman ekonom itu kalau semua dibabat begini, kita nggak punya saringan untuk memilah mana investasi yang bermanfaat, mana investasi yang kurang bermanfaat. Kalau apa bedanya dengan zaman Hindia Belanda? Hindia Belanda, company dulu. Company dulu itu kan juga investasi. Vereniging Oost-Indische Company. Itu kan perusahaan. Jadi kita itu dijajah oleh perusahaan itu sudah lama. Tanam paksa dan lain sebagainya itu kan juga investasi. Kemudahan berinvestasi. Sama sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sejarah ini nanti Mas Adrian bisa cerita soal sejarah-sejarah zaman VOC ya. Jadi seperti kita mengulang sejarah tapi dengan orang yang berbeda. Kalau dulu yang di atas itu putih, sekarang kulitnya sama dengan kita. Sebenarnya kalau misalkan ada jadi gini, kalau misalkan pasal-pasal yang itu bermanfaat itu dipertahankan, yang bermasalah itu dihapus, bisa jadi baik ini omnibus. Makanya saya termasuk akademisi yang mendorong undang-undang omnibus law ini tidak diterapkan dulu. Kasih waktu 2 atau 3 tahun. Bisa 2-3 tahun. Karena bisa diterapkan. Bisa tidak langsung diterapkan. Karena kan undang-undang ini mensyaratkan ada peraturan pemerintah turunan. Puluhan, bahkan ratusan. PP itu. Jadi itu kan butuh kajian yang mendalam ya. Jadi kira-kira itu. Kalau misalkan ditunda, kemudian diperbaiki lagi, memilah dan memilih lagi pasal-pasal mana yang itu saya kira nggak ada masalah. Kalau sebenarnya mau berdialog ya, ini kan masalahnya nggak dialog aja sih. Pengesahan undang-undang omnibus ini juga dipaksakan kan. Kalau kita baca kronologisnya tanggal 5 ya. 5 Oktober itu hari Senin atau Sabtu kalau nggak salah. Paripurnanya itu kan di jadwalnya itu kan memang ini kalau orang politik bilang ini settingan, memang settingannya begitu. Settingannya agar nggak dikomplain. Jadi bukan suudon itu. Jadi bukan suudon, itu settingannya jelas. Agenda paripurna itu ada dibuat tiga undang-undang yang mau dibahas. Saya masih ingat RUU Psikologi, RUU Layanan Kesehatan atau apa, kemudian Omnibus Law, Cipta Kerja. Kalau kita ngikuti websitenya DPR, kita tahu bahwa undang-undang RUU Psikologi itu nggak mungkin disahkan. Jadi itu sebagai pemanis saja. Kemudian RU satunya juga nggak mungkin disahkan. Ya ini memang dibuat kamuflase agar yang langsung omnibus yang disahkan. Jadi dari situ aja kelihatan kalau tidak ada itikat baik untuk nge-share ini. Bahkan kalau kita
mundur ke 1 tahun ke belakang, naskah akademik dan RUU omnibusnya aja kita nggak bisa dapat, nggak ada, nggak boleh, nggak ada. Teman saya yang ikut membahas RUU ini di Kementerian Perekonomian, dia ketika sudah membahas, dia diminta bersumpah, berita acara, janji nggak boleh nge-share draft undang-undang. Kan ini aneh, ini kan undang-undang untuk publik tapi nggak boleh di-share. Nggak pernah ada presiden sebelumnya kalau Nggak ada, pakai nggak pernah. sumpah nggak Baru boleh. ini. Hah? Ya wallahu alam. Jadi tapi ini kan undang-undang omnibus ini pasti menyenangkan bagi investor, bagi pengusaha yang punya duit, ini pasti menyenangkan. Tapi bagi masyarakat kecil di mana-mana ya, yang kalau ada aturan diundangkan itu yang paling terdampak pasti masyarakat kecil. Kalau investor, orang-orang kaya pasti senang dengan ini, karena misalkan sekarang AMDAL nggak usah memperhatikan lagi NGO Walhi kayak begitu, itu udah nggak masuk. LSM itu ya. LSM Walhi nggak masuk. Kemudian keberatan dari masyarakat itu nggak jadi pertimbangan, karena itu tim penilai dari pusat. AMDAL itu tim penilai dari pusat. Jadi kira saya bisa menjawabnya seperti itu, Pak Geri. Semoga membantu. Yang lain ini pakai mic gitu sekalian. Nah, ini. Ya, terima kasih. Mungkin tanya satu lagi ya, itu sudah berlaku sekarang ya atau gimana ya? Sudah berlaku, namanya sekarang Undang-Undang 11 tahun 2020. Oh, Sudah, artinya Nah, terus? sudah diberlakukan, tapi ada beberapa peraturan yang menunggu peraturan pemerintahnya. Dan ini pemerintah gerak cepat, langsung mengundangi banyak orang untuk bahas itu. Udah siap itu, tinggal kedok aja. Kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sama Gus Fahrizal sudah dijelaskan bahwa Omnibus Law itu banyak negatifnya. Ya ada positifnya cuma sedikit. Yang saya mau tanyakan, ya saya sebagai orang kecil nggak tahu bahwa itu hukum undang-undang itu isinya apa. Yang kita tahu di rakyat kecil itu, oh kalau kerja istilahnya baratnya di sawah itu enak, ada pupuk, ada ini, udah enak. Itu aja yang rakyat kecil yang tahunya kan seperti itu. Tapi kita nggak tahu jalannya itu gimana, kita nggak tahu. Yang saya tanyakan setelah mendengar itu tadi, Gus Fahrizal sebagai akademis, terus banyak saya kiranya di Indonesia itu kan banyak juga profesor-profesor. Apakah tidak ada tindakan, ya istilah menuntut ke Mahkamah Konstitusi, apa-apa mengadakan pressing ke tim presiden itu? Apakah ya kalau bagi kita rakyat kecil kan nggak mungkin kita mengusulkan, oh Pak Presiden ini undang-undangmu nggak bagus, nggak mungkin didengar. Ya toh. Nah terus sekarang ya Gus Fahrizal yang ke sini, ya toh di istilahnya akademis di sini, terus ada banyak tim yang lebih bagus gitu, bisa nggak itu mempressing presiden atau istilah timnya dia untuk ya setidaknya itu menekan bahwa itu tidak usah diterapkan, dan bisa-bisa kan kalau sudah tidak diterapkan bisa-bisa itu kan bisa dihapus undang-undang itu. Ada undang-undang pengganti. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ditambung dulu pertanyaannya. Mungkin kalau tak tambahin lagi Pak Sofyan tadi lebih nakal lagi. Kalau kita kan masyarakat kecil kan. Kalau tadi kan PBNU mengeluarkan surat itu ya. Nah kan wakil presiden kita juga dari
Itu gimana? Guyonan itu pertanyaan nakal Gus Durian begitu. Ada pertanyaan lagi mungkin itu Pak Kang Nana tuh dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai buruh mau tanya nih, dalam undang-undang sebelumnya itu memang pegawai kontrak itu maksimal 2 tahun plus boleh diperpanjang sekali untuk 1 tahun. Jadi maksimal 3 tahun. Di Omnibus Law dihapus, jadi nggak ada maksimalnya, jadi kita bisa dikontrak seumur hidup. Kalau kita mau revisi undang-undang tersebut, karena ini kan Omnibus Law ya, berarti satu paket ya. Berarti kita nggak bisa revisi satu persatu ataukah dimungkinkan? Jadi kan ini buruh nih komplain masalah ini. Nah, apakah mungkin ya buruh itu minta direvisi khusus mengenai perburuhan saja gitu? Apakah dimungkinkan atau tidak? Ya, kalau mungkin kita mau nuntut juga nanti ke PBNU itu, kita mau hanya supaya diusulkan ada revisi mengenai perburuhan saja. Kenapa kalau revisi semua susah lah ya. Jadi kita mau fokus ke masalah perburuhan, apa yang menjadi bisnisnya, kita yang mau tuntut itu. Mohon pencerahannya Pak Gus Afrizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang perempuan. Angel, apa terdampak juga perempuan? Kang Nana ada Cak Sofyan itu. Oh, Cak kan ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masalah perundang-undangan ini saya sudah mendengar cukup lama, bahkan sebelum disahkan sudah banyak juga reaksi daripada khususnya teman-teman mahasiswa juga dan juga dari elemen-elemen yang lain. Kalau menurut pendapat saya sebagai orang awam, ini memang merupakan model penjajahan episode kedua. Artinya apa? Apakah pantas seorang pemimpin dia mau seego-egonya hanya mendengarkan dari sepihak saja, sementara dia tidak memikirkan kehidupan rakyatnya untuk ke depan seperti itu. Jadi kita walaupun teriak seperti apapun, mau korban berapapun, ini akan tetap diinikan. Jadi kita kembali aja kepada Allah, moga-moga dia diberi hidayah dan dia bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan benar untuk semua bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sudah selesai ya. Saya nggak bisa komentar saya. Oke. Saya. Lagi, ya. Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengenai dari topik pembahasan kita mengenai Omnibus Law ini, saya mau berkata di sini bahwasannya kembali lagi kita ke Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 tentang perekonomian Indonesia, bahwasannya itu bumi, tanah, air, kekayaan negara digunakan untuk sebaik-baiknya untuk warga Indonesia. Dalam pemerintahan Jokowi ini sangat bertolong belakang, padahal pada saat dia visi misi debat dan Bapak Prabowo dia sempat mengatakan pasal tersebut. Nah, itu ironis sekali itu. Yang kedua, kalau Megawati mengatakan bahwasannya di pemerintahan SBY seperti bermain naik turun, kalau saya pribadi di pemerintahan Pak Jokowi ini kayak bermain layang-layang. Ketika udah mau jatuh, ayo ulur lagi, pas sudah mau naik lagi, tarik lagi. Komentar saya dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jawab aja tapi lupa. Sementara itu dulu, kalau nggak ada, Gus, gimana bisa respon banyak dari mulai yang generasi milenial gitu kan?
Ada yang mewakili perempuan, ada yang mewakili buruh, orang kecil, orang besar. Saya besar soalnya kan badannya. Ya, dari Kang Sofyan dulu, apa yang dilakukan? Saya kebetulan ikut di tim akademik atau akademisi tolak omnibus law. Jadi kita bikin penolakan, surat penolakan itu diviralkan di mana-mana, di Kompas, di Detik. Kalau Kang Sofyan searching nama saya pasti ada di situ. Itu ikhtiar kecil ya, untuk menolak ini. Kemudian saya dan teman-teman akademik, meskipun di Belanda, ini kan ada berkahnya juga pandemi. Dengan adanya pandemi, jarak antara dunia ini semakin sempit karena ada Zoom. Ini yang di Bremen aja bisa ikut pengajian di Den Haag malam ini gara-gara ada pandemi. Kalau misalkan nggak ada pandemi mungkin belum tentu akan ada seperti ini. Sama juga dengan kenapa saya kemudian meskipun di Belanda jadi paham soal ini, karena pergaulan dengan teman-teman yang ada di Indonesia jadi nyambung kembali. Dulu ketika sebelum pandemi, ya saya tahu dari media, kemudian telepon-teleponan saja, WhatsApp. Sekarang enggak, saya bisa diskusi, rapat bahkan hampir tiap hari bahas-bahas begini. Apakah sudah coba ke Wapres itu? Sudah. Apakah sudah ke itu? Ya sudah. Apa yang kita bisa ya? Sampai mendorong demo gitu. Demo juga kita dukung. Meskipun sebenarnya dalam pandemi kita agak bingung ini pandemi, tapi bagaimana? Nggak didengerin. Yang bisa kita lakukan ikhtiarnya adalah menyadarkan masyarakat bahwa ini undang-undangnya ini mudorot. Itu yang bisa kita lakukan. Ya, kalau cara Ustadz Afnan, al-afun iman, selemah-lemahnya iman, yuhoyir biadih itu nggak bisa saya nanti makan, ya kan? Tadi dikatakan mengasih pandangan ke masyarakat bahwa ini banyak apakah tidak menimbulkan malah menimbulkan gejolak di masyarakat bawah? Lah, jadi ini kan kalau ada gejolak kan pemerintah harus Sabar. Kalau ada gejolak, ini sistem politik pemerintah ya. Sama dengan ketika di Belanda ada gejolak soal ozon, itu kan gejolak. Tapi di negara demokrasi itu gejolak itu bukan hal yang salah, biasa saja, asal tidak anarkis. Itu bunyinya kan di situ. Kita berbeda pendapat itu wajar, ya kan? Ketika kita memberikan pemahaman kalau ini bermasalah, kita sudah ngomong ke pemerintah, tapi kan pemerintah juga tetap ngomong ke masyarakat ini baik. Kita kan masyarakat butuh pandangan kedua, biar mereka bisa menimbang mana yang mendorong, mana yang manfaat. Harapannya dengan adanya begini, nanti mungkin akan timbul masyarakat seperti Kang Nana. Judicial review sendiri soal perburuan. Misalkan, saya buruh, saya dirugikan dengan omnibus ini. Kang Nana menuju ke MK. Kemudian ada nelayan, ada AMDAL misalkan, lingkungan. Biar mereka uji sendiri. Apakah mungkin? Mungkin. Ini omnibus ini sebenarnya ini baru ya. Di Indonesia ini baru ya. Sebelumnya tidak ada aturan yang bisa merevisi satu undang-undang, merevisi banyak undang-undang, ini baru ini. Makanya ini juga jadi pertentangan di kalangan teman-teman hukum sendiri, karena konsep omnibus ini juga tidak dikenal dalam undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Di negara lain ada. Jadi Indonesia itu undang-undang untuk membuat undang-undang. Ada. Dan di sini nggak ada omnibus law. Nggak ada. Mike, pakai mic. Tak jaluk, bal. Mengikuti yang saran dari Ustaz Rizal tadi, menyadarkan masyarakat bahwa omnibus law ini banyak mudorotnya. Tapi ada, ya saya sependapat dengan ada salah satu yang kita diskusi itu, apa enggak dipikirkan kalau masyarakat itu tetap saja. Sedangkan sekarang
kecil aja. Kita milih kepala desa, ada yang pro dan kontra. Itu aja udah gesekan di masyarakat. Nah, kalau itu nanti masyarakat di bawah, kita istilahnya kita kasih masukan, oh ini usul ini nggak bagus. Sedangkan yang di sini ada yang mau bagus, nah itu pasti akan terjadi gejolak bentrokan. Itu teori sosiologinya banyak membahas itu, Pak Sofian, Kang Sofian. Jadi kita kan juga nggak sembarangan ya. Akademisi yang lain juga banyak sosiolog, politikus, ahli politik. Kita pasti begitu. Dan kita jangan kemudian saya meskipun saya akademisi saya tidak pernah dan saya tidak berani meremehkan masyarakat. Masyarakat bawah atau atas itu kan juga manusia. Mereka punya pikiran dan tidak bisa digesek-gesekkan. Kalau mau gesekan, ya gesekan. Kalau enggak, ya enggak. Mereka punya agensi, ya, punya kemauan. Jadi saya kok kurang seret kalau misalkan kita meremehkan masyarakat. Apalagi di zaman sekarang, masyarakat kan pinter-pinter. Ada media sosial. Apalagi anak-anak milenial, anak-anak generasi yang 15-20 tahun itu lebih canggih daripada kita. Nah itu dia respon yang milenial tadi. Yang milenial lebih canggih daripada kita. Jadi mungkin pikiran kayak gesekan-gesekan itu gesekan di media sosial. Tapi kalau sampai ada kerusuhan, misalkan kemarin ada kerusuhan, pembakaran halte. Ternyata yang bakar halte kan disetting. Ya kan, artinya itu bukan masyarakat, tapi memang ada aktor yang bermain. Nah kalau begitu polisi harus masuk. Nah, itu fungsi penjaga ketertiban, keamanan itu di situ. Mana yang memang demonya murni, mana yang rusuh. Kan tidak semua rusuh. Ini Nah, jadi itu satu. Saya kemudian langsung ke yang milenial dulu atau yang perempuan atau Kang Nana? Kang Nana tadi sudah ya? Sudah terrespon. Soal buruh bisa. Saya itu yang milenial. Tapi ini kan kalau kita kan cuma beberapa pasal. Nah, revisinya bisa. Jadi gini, Mahkamah Konstitusi itu bisa Sebagian pasal, bisa menghapus seluruh undang-undang. Kasus undang-undang sumber daya air. Sumber daya air itu diusahakan oleh DPR, kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Batal seluruh undang-undang. Ada yang merubah pasal-pasal tertentu. Hanya sudah banyak kasusnya. Jadi dimungkinkan cuma pasal tertentu saja. Sangat mungkin. Terima kasih. Jadi Kemudian, ya kita memang Mengenai politik ya, kayak layang-layang gitu. ya, tarik ulur. Saya kok begini ya. Sistem politik kita yang memang ada yang masalah. Jadi siapapun presidennya mungkin akan susah. Jadi ini kan satu hal yang belum pernah direvisi dan direformasi itu adalah partai politik. Undang-undang partai politik itu masih pakai yang lama. Dan kayak di sini partai politik itu kan disubsidi negara, ya kan? Dan siapa yang jadi ketua partai itu diawasi publik. Tidak bisa satu orang jadi ketua partai seumur hidup. Bahkan raja aja demo di sini. Ya kan? Kemudian ketua partainya milih anaknya jadi penerus ketua partai. Itu nggak bisa. Karena diatur. Karena partai itu adalah saluran politik masyarakat. Ya kan? Itu pentingnya partai. Saya termasuk yang mendorong ini undang-undang partai politik ini harus direvisi agar tidak ada oligarki, bahasanya sekarang lagi ramai ya. Jadi karena partai politik hari ini di Indonesia itu subsidinya kecil, makanya dia banyak calegnya itu pengusaha daripada yang kader. Oh iya,
sorry. Sampai kader. Partai politik subsidi kecil di Indonesia. Partai politik itu harus direformasi agar lebih demokratis. Partai politik di Indonesia nggak demokratis. Karena yang jadi ketua partai, yang masuk anggota dewan itu ya yang loyal pada ketua partai. Dan yang punya uang, pilihannya dua, punya koneksi atau punya duit. Coba dilihat wajah anggota DPR sekarang kan itu. Jadi apa namanya di sini kesempatan orang yang kader ya, kader yang murni memperjuangkan masyarakat itu jadi susah. Apalagi kader kalau di partai dapat duit dari mana? Akhirnya kan harus nyari uang. Di sini saya lihat ada kan duit Eerste Kamer sama Tweede Kamer. Yang Eerste Kamer itu malah enak ya. Mereka ada yang saya lihat ada yang sehari-hari dia tukang kapsalon itu, kapsalon misalkan. Terus kemudian setelah kapsalon selesai dia ke Eerste Kamer untuk jadi bikin legislasi. Di Belanda bisa. Artinya kan bukan jabatan yang sakral gitu. Di kita kan sangat priayi. Jadi potong dulu itu. Saya sepakat pasal 33 itu nggak hanya jadi jargon, tapi memang benar-benar dilaksanakan. Cuman kan penafsiran terhadap pasal 33 itu bisa bermacam-macam ya. Saya kira nanti kalau ditanya Presiden atau Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian sekarang ditanya apakah Omnibus itu sesuai pasal 33, sesuai pasti jawabannya. Pasti saya yakin jawabannya pasti sesuai. Karena kan itu norma yang abstrak. Nanti gampang saja cara mengujinya. Ya kayak tadi yang saya sampaikan data-data tadi. Misalkan apakah ini mengurangi korupsi misalkan. Kondisi saat ini ketika KPK sudah nggak bergigi, kemudian ada lembaga tadi yang bisa ngelola 15 triliun tanpa pejabatnya bisa dituntut korupsi misalnya. Apakah itu sesuai dengan bahkan Undang-Undang Dasar maupun Pancasila kan enggak? Ya memang selain kita berdoa dan ikhtiar juga penting. Nah, salah satu ikhtiar ya begini ini kan juga ikhtiar. Saya datang ke sini juga saya maknai sebagai ikhtiar. Mungkin Bapak Ibu nanti ada yang pulang kemudian mengayakan pikir dan menenteramkan hati. Nah sambil karena waktu terbatas, ini saya lihat mic sudah ada di Mas Rio. Tapi sebelumnya ini kita sapa ada satu yang hadir juga ini dari Wageningen Pak. Yang dari Wageningen bisa bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara jelas ya? Jelas Pak. Iya. Assalamualaikum. Novi, Ini ya? saya Novi dari Yasin Taklim Wageningen. Jadi ini kita Yasin Taklim Wageningen lagi ngumpul juga. Lagi tadi habis tahlilan, sekalian habis ini dengerin Omnibus Law ini. Meligus Law apa Omnibus Law ini? Meligus Law aja, Meligus Ya. Law. Jadi Novi ini Novi. Ya Mas Novi Guslo. Jadi saya sendiri terhadap hiruk pikuk Omnibus Law ini, saya sendiri beberapa bulan ini agak skeptis ya, karena yang pertama rame banget, yang kedua yang bikin rame juga orang-orang partai politik. Sampai sekarang tuh saya sendiri sudah nggak percaya sama orang partai politik itu. Jadi mau ngambil sikap itu saya masih ini sebenarnya benar apa salah itu nggak yakin ya. Sampai kemarin ada ulasan menarik dari Profesor Ariel yang dari Australia itu loh. Ya itu salah satu yang menurut saya menarik itu katanya gini, demonya buruh itu ya bukan tidak boleh sih, tapi kurang lebih mubazir lah, karena undang-undang itu sejak dulu ya pasti memihak pemodal, itu yang pertama.
Terus saya dengar NU juga akan mengajukan uji materi kalau nggak salah di MK ya, itu yang pertama. Terus kemudian terkait sama usulannya Mas Fahrizal tadi, misalnya berlakunya nanti 2-3 tahun lagi itu, apakah sebenarnya setelah disahkan begitu, secara normal itu kapan akan berlaku gitu? Terus kemudian dengan adanya akan yang seperti NU mengajukan uji materi begitu, apakah juga akhirnya langsung disahkan begitu? Atau kemudian ada langkah apa yang kira-kira bisa diambil tapi nggak perlu demo, apalagi lagi seperti ini kan. Kemarin saya tanya teman yang ikut di Jakarta itu, ada beberapa temannya yang akhirnya kena COVID juga gitu kan. Jadi korbannya juga ada banyak walaupun mungkin tidak terdata ya gitu. Jadi kira-kira sebenarnya kapan ini akan efektif berlaku? Kemudian dengan adanya usaha-usaha seperti pengusulan uji materi segala macam itu apakah akan berpengaruh pada masa berlakunya gitu. Ya, Terima kasih itu. matur nuwun Mas Novi, salam untuk kawan-kawan Wageningen. Mas Rio terakhir. Halo, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Mas Fahrizal, saya dari tadi sebenarnya setuju sama Mas Fahrizal ini, setuju banget malahan saya. Berarti dengan catatan boleh nggak Mas kalau saya itu bilang bahwa rezim lah, bahasa gaulnya kan sekarang rezim ya, itu terlalu sembrono lah kalau menurut saya. Karena nyun sewu, segala bentuk peraturan, undang-undang dan runtutannya itu kan juga untuk masyarakat. Tapi kenapa tidak ada pembahasan dengan orang yang bakal diberlakukan undang-undang tersebut gitu loh. Harusnya kan kita kumpulkan beberapa tokoh lah, itu mungkin ketua buruh atau DPR dan juga lapisan-lapisan masyarakat yang lain, harusnya kan dibentuk untuk diajak diskusi, ngobrol bareng gitu kan. Karena kan ini menyangkut hajatnya banyak orang gitu, masa depannya banyak orang gitu loh. Kalau menurut saya mungkin pemerintah itu terlalu sembrono lah gitu loh. Terus soal demo juga, kalau menurut saya malah akuin jempol Mas sama yang demo itu, termasuk anak-anak STM itu tak akuin jempol malahan. Tak akuin jempol, saya salut sama mereka. Mereka banyaklah netizen itu yang bilang, wah itu nggak tahu apa-apa kok demo cuma ikut-ikut loh. Kalau saya lebih baik ikut-ikut demo kalau menurut saya, karena apa? Dia itu didasari dengan ikut-ikut saja ibaratnya. Itu bisa membuka mata kita kok bahwa ternyata kepolisian itu tindak tanduknya seperti apa. Kalau iya, maksudnya dalam arti seperti apa tuh, dalam penanganannya seperti apa kan kita bisa tahu lah gitu loh. Nah sekarang ini kita kan kebanyakan fokusnya ke hilirnya Mas ya. Jadi kita nggak pernah mencari tahu hulunya apa yang terjadi. Sebelumnya itu kita nggak pernah mau nyari tahu, kita tuh hanya berkomentar, kebanyakan lah, bukan kita, tapi kebanyakan orang hanya berkomentar, wah itu ikut-ikut, wah itu demo gini, tapi nggak pernah kita cari tahu alasannya apa gitu loh. Nah kalau menurut saya ya harusnya diajak rembukan dulu lah, jangan sampai nanti salah spekulasi. Ya kadang-kadang kita harus tengok ke belakang juga lah. Oke, kalau gitu sama pertanyaannya gini Mas Fahrizal. Agak grogi nih saya sebenarnya. Tapi kita tadi sudah bertanya belum? Iya, pertanyaannya gini, lah kita sebagai kaum milenial ini gimana ini? Karena kalau menurut survei, kalau nggak salah ya, 2020 sampai 2036 itu mayoritas penduduk Indonesia itu milenial. Jadi 18 tahun sampai kurang lebih 40 tahun. Nah ini gimana ini kita menghadapi situasi seperti ini tuh untuk milenial, gimana nih sarannya dari Mas Fahrizal ini? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Ya, Kita bisa. Mas Novi dan jamaah Yasin Wageningen di bawah asuhan Kiai Haji Fahrizal Yusuf Afandi. Sama namanya. Apa namanya? Jadi kalau sudah disahkan, apakah itu otomatis berlaku begitu? Kalau
undang-undang Omnibus Law ini kan biasanya ada undang-undang yang di ketentuan terakhir itu, di pasal-pasal terakhir itu akan ngomong begini, undang-undang ini akan diberlakukan 2 tahun sejak disahkan misalkan gitu. Tapi khusus Omnibus Law ini itu diberlakukan sejak disahkan, artinya sudah berlaku memang sekarang. Nah, usulan saya itu usulan yang kemarin-kemarin sebelum disahkan itu. Sekarang sudah terlanjur disahkan, ya sudah, gimana? Ya sebenarnya bisa tetap gak disahkan kalau presiden mau keluarkan perpu yang menunda pengesahan. Apakah sudah pernah terjadi? Pernah. Zaman siapa? Zaman SBY. Ketika perpu pilkada langsung. Nah, itu kan ada, pernah. Tapi apakah Jokowi mau perpu tidak disahkan? Enggak, ini usulannya dari presiden, gitu kan. Kemudian apakah gugatan ke Mahkamah Konstitusi menghentikan pemberlakuan atau mempospon menunda? Jawabannya enggak. Tetap. Jadi memang ini juga Omnibus ini di Amerika juga banyak dikritik, makanya tidak banyak, meskipun diatur ya di Amerika, tidak banyak aturan pakai metode omnibus, karena pasalnya yang diatur banyak pasti kontradiktif dan pasti banyak masalah, karena the devil's in the details. Setannya itu ada di detail, terus bimbingan. Kenapa? Setannya ada di detail. Jadi setan itu kalau kita di peraturan perundang-undangan itu yang berbahaya itu yang di detail-detail nggak kelihatan itu. Kalau kita lihat bangunan besarnya, wah cipta kerja selesai, bagus. Tapi kalau beda antara atau itu aja sudah beda artinya. Ada Pak Jazil kemarin itu juga bikin, kita ada YouTube Pusako Unan, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas. Itu ada kuliah berseri, ada 30 lebih kuliah berseri. Kuliah bersama rakyat judulnya, KBR. Itu membahas Omnibus Law dari banyak perspektif. Nggak hanya dari hukum, dari linguistik, forensik juga. Saya pernah ngisi soal korupsi. Kemudian ada yang ngisi dari perburuan dan banyak. Jadi kita berusaha membuka ini. Nah, soal Mahkamah Konstitusi ini juga tricky ya, karena kalau ditunda ini Undang-Undang KPK itu sudah di judicial review sejak tahun lalu. Undang-Undang KPK-nya berjalan, putusannya belum keluar, ya tetap berjalan itu Undang-Undang KPK. Itu kan masalah. Maksudnya tergantung di Mahkamah Konstitusi kapan bisa mutus, dan nggak ada batasan itu di Mahkamah Konstitusi kapan bisa mutusnya. Ya, di demo. Jadi demonstrasi itu memang plus minus ya. Demonstrasi itu plus minus, tapi kalau kita ingat sejarah zaman yang tanggal 18 Agustus 45 yang sama Tan Malaka itu. Oh, lapangan Ikada. Lapangan Ikada ya, itu demo September. Lapangan Ikada 18 September. Demo soal proklamasi kemerdekaan kan? Ya. Mengukuhkan kemerdekaan dengan demo. Coba misalkan waktu itu ada media sosial, coba ditanya itu orang-orang itu, tahu nggak kamu kenapa demo merdeka? Pasti nggak akan ada yang tahu. Yang tahu hanya Soekarno, Hatta, ya kan? Teman-temannya dan teman-temannya yang kumpul di Pegangsaan Timur itu, ya nggak? Kalau kita pakai logika yang sama, demo di lapangan Ikada September 45, demo kemerdekaan mengukuhkan proklamasi ke Jepang dan sekutu ya, bahwa kita ini merdeka, patut merdeka. Ditanya aja itu di situ, siapa paling yang kenapa itu, alasannya apa? Yang bisa jawab hanya Soekarno sama Hatta. Tukang becak yang diajak itu apakah bisa jawab? Ya nggak bisa jawab, sama dengan sekarang. Apakah semua itu kan itu gunanya? Ya itu memang begitu, ya. Jadi to some extent dalam banyak saya
masih mendukung demonstrasi, meskipun kemarin COVID itu juga agak dilematis ya. Tapi kalau kita lihat kausalitasnya, sebab akibatnya, sejak awal itu pemerintah kan banyak dikritik soal penanganan COVID ini, sembrono kan. Alih-alih mengegulkan, banyak sebenarnya undang-undang yang harus yang lebih urgent di masa pandemi ini, tapi malah omnibus yang disahkan. Itu kan bikin masalah. Udah tahu omnibus ini kontroversial, ini pandemi, kenapa kok malah ini? Pemerintah kan punya intelijen ya, pasti punya intelijen. Kalau misalkan dia tahu bahwa ini undang-undang ini bermasalah, mengundang demo, ya jangan disahkan dulu. Kalau memang berpikir kesehatan masyarakat, kan gitu kan, sambil nunggu pandemi reda, dibahas dulu, disosialisasi, kan begitu, ya kan? Jadi kalau misalnya tahu pandemi dan mikir kesehatan masyarakat, harusnya itu omnibus ditahan dulu, pilih undang-undang, misalkan undang-undang memperbaiki undang-undang darurat kesehatan. Itu kan banyak bolong-bolongnya, banyak keluhan aparat tidak bisa menertibkan pelanggar PSBB karena undang-undangnya kurang kuat. Misalkan soal bantuan kesehatan atau bantuan dana untuk selama pandemi itu kurang tepat sasaran. Nah, itu bagaimana undang-undangnya diperbaiki, kan begitu kan. Kalau pemerintah dan DPR itu berpikir yang untuk demi keselamatan masyarakat, ini malah bikin undang-undang yang pasti ini udah nggak ada tawar, ini pasti kontroversial. Sejak sebelum pandemi, omnibus ini sudah kontroversial karena pembahasannya tertutup, kemudian naskahnya tidak bisa diakses. Terus kemudian setelah disahkan dengan gagahnya, banyak orang bilang, emang kamu sudah baca apa yang kamu demo? Lah gimana bisa baca? Kok nggak pernah dikasih? Ya kan, kalaupun dikasih versinya banyak. Terus ada orang yang kritik ditangkap karena sebar hoax. Ya, memang ada yang hoax ya, tapi memang ada banyak yang tidak hoax ya ditangkap juga. Itu juga jadi kacau. Apa yang bisa dilakukan milenial? Tetap kritis, banyak membaca dan paham masalah. Jadi dengan filtering terhadap informasi hari ini kan banyak sekali ya. Kemampuan filter itu yang penting. Jadi kan kita dengan smartphone ini kita bisa banyak sekali informasi, tapi yang kita harus punya kemampuan sekarang adalah kemampuan menfilter. Filter mana yang manfaat, mana yang hoax, mana yang harus diverifikasi. Kemampuan itu harus kita punya. Bagaimana misalkan ada informasi, kita verifikasi dulu, nggak langsung percaya. Siapapun itu yang bilang, kita verifikasi ini bener nggak. Kan gampang kan, banyak kita bisa cek ini benar atau tidak, banyak kita bandingkan, kita pikir oh ini yang lebih masuk akal. Kita bisa debat itu sehat gitu. Debat itu sehat, jadi dengan debat kan kita bisa paham oh ternyata masuk akal. Artinya debat itu kita juga bukan kalah menang ya debat, tapi mencari oh ya kalau begitu memang ini yang masuk akal, ini yang enggak gitu. Ya. Iya makanya. Jadi itu memang banyak PR ya. Jadi kira-kira itu ya Mas Adrian. Ya. Semoga bisa mengayakan hati dan membahagiakan hati. Kalau mengkayakan. Ada lagi mungkin ya, ini sudah Isa. Loh nggak apa-apa, sekalian sedikit lagi. 1 menit. Ya, silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sedikit urun dalam masalah ini, tapi mungkin dari sedikit sisi yang berbeda. Saya melihatnya, sudah cukup lama juga mengamati masalah tersebut, tapi udah nggak asing kalau arahnya akan seperti itu dan larinya kemana, dan gambarannya wallahu a'lam ya, mudah-mudahan ada kebaikan, banyak kebaikan di dalamnya, meskipun
dari proses awalnya yang seperti itu rasa-rasanya sulit untuk diharapkan. Karena tidak ada suatu niat atau tujuan kebaikan yang dilaksanakan tanpa jalan semestinya, yaitu dengan jalan yang baik untuk bisa membuat atau mencapai suatu kebaikan. Kalau dari awalnya seperti diterangkan dengan panjang lebar oleh Mas Fahrizal tadi, kalau Mas Rio tadi bilang mungkin sembrono atau ceroboh atau apa, kalau menurut saya memang udah disetting modelnya pelintutan, Pak. Kalau boso londonya itu kan pelintat mangan hati gitu. Iya, segala sesuatu yang dikerjakan dengan tidak transparan, sembunyi-sembunyi, penuh dengan ketidakjujuran, mau diklaim itu suatu kebaikan, tujuan kebaikan atau apa, tapi pada akhirnya akan terbuka juga boroknya. Yang timbul bukan suatu kebaikan. Ya udah dari dulu kan memang seperti itu ya. Alhamdulillah semisal mirip sekali dengan proses itu saya pernah mengalami sekitar 16-17 tahun yang lalu lah itu. Seperti itu. Jadi gak asing lah kalau trik-trik namanya rapat-rapat pembentukan perundang-undangan dan seterusnya seperti itu. Jadi udah gak asing caranya seperti itu, enggak, menurut saya itu. Dan itu bukan sesuatu yang semestinya dilaksanakan untuk sebuah tujuan kebaikan. Itu satu. Yang kedua, saya semakin teringat karena yang sangat terasa terutama di lingkungan itu tadi kan. Satu ayat dalam Al-Qur'an, dhahrul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu akan sangat terbukti bahwa itu adalah pembuktian di ayat Al-Qur'an kalau memang seperti itu akan semakin nyata kerusakan di muka bumi di Indonesia itu. Itu satu. Terus yang kedua, dengan kesembronoan, pelintat-pelintutan pemangku kekuasaan atau jabatan dan seterusnya itu mengatakan sesuatu yang tidak baik jadi baik, kedoliman sesuatu kebaikan dan seterusnya. Sebagai efeknya dalam hadis Rasulullah SAW itu kan seperti mungkin bisa dilihat di Gus Baha itu kan. Kalau yang baik dikatakan, yang tidak baik dikatakan baik dan sebaliknya dan seterusnya dengan berbagai bentuk dan semisalnya itu, maka keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Arahnya kan seperti itu. Makanya sesuatu yang baik harus dengan yang baik. Kalau memang tidak baik, ya dikaji dengan sebaik-baiknya. Di Al-Qur'an yang lainnya disebutkan wa amruhum syura bainahum. Ya syuranya di mana? Yang mestinya punya kapabilitas, kemampuan untuk mengkritisi, memberikan masukan dan seterusnya, ya terutama dalam hal ini dari kelompok akademisi, para pelajar yang lebih banyak makan bangku sekolahan dan pengetahuan dan seterusnya, itu ditinggalkan, tidak diikut sertakan. Ini kan sesuatu yang sangat tidak diharapkan sebenarnya untuk membuat sesuatu yang tujuannya baik. Terus satu saja lagi masalah tadi memberi pengetahuan kepada masyarakat atau orang kecil mengenai hukum tersebut apa. Tadi kalau Mas Sufyan khawatir masalah ada timbul kontradiksi dan seterusnya, ketidaksamaan pendapat dan seterusnya, itu wajar. Dan itu kalau mengacu pada agama mesti ditinggalkan yang namanya fanatisme. Kalau saya tetap qulil haqqa walau kana murran. Kalau memang itu suatu kebenaran yang mesti disampaikan, ya sampaikan, meskipun akibatnya efeknya pahit. Pahit apa ya, mungkin ya dimusuhi, akan timbul sesuatu yang kurang baik atau apa. Tapi suatu kebenaran memang akan selalu seperti itu. Tidak semua kepala, semua manusia itu bisa menerimanya dengan seutuhnya. Akan selalu. Karena namanya kebenaran dan keburukan, kebatilan dan keburukan, hitam dan putih dan seterusnya akan selalu bersanding. Itu. Demikian Mas Rizal, kira-kira ya mudah-mudahan sisi baiknya bisa diambil bahwa segala sesuatu itu tidak lepas dari
hukum agama. Karena mohon maaf ya sebenarnya, karena saya berkali-kali di sini tiap kali bicara mengenai sedikit banyak masalah politik atau apa, ada teman yang bilang masalah agama nggak usah diikutkan dalam masalah pemerintahan politik, bro. Nih, lawang masalah WC aja dia masalah agama itu agama itu ada dibahas kok, apalagi masalah sebesar politik, ekonomi dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau kita berpola pikir kita itu berusaha untuk memisahkan itu juga, ya berhasil lah berarti. Siapa itu? Senok Hurugoronya, ya kan? Yang itu memang salah satunya toh, memisahkan agama dari pemerintahan. Dan yang paling baru di Prancis beberapa hari yang lalu itu, Senok Hurugoronya itu kan. Jadi perlu hati-hati ya, tidak semestinya kita memisahkan aspek-aspek kehidupan lainnya baik politik, ekonomi dan seterusnya itu dari masalah agama dengan agama, karena semuanya permasalahan kehidupan manusia sudah dibahas dalam agama Islam, agama yang kita anut ini, entah dari hadis, dari Al-Quran atau hadis ataupun athar para sahabat dan seterusnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aceh mau menutup? Udah, terima kasih. Baik, terima kasih. Hatur nuwun, Pak. Jadi memang benar ada juga maqala ikhtilafu bi anna ummati rahmah gitu ya. Ikhtilaf di antara atau perbedaan di antara masyarakat itu ya rahmah gitu ya. Karena otak berbeda, kemudian pengalaman berbeda, karena berbeda-beda pasti tidak akan punya pemahaman yang sama. Itu yang pertama. Kemudian memang ya sama dengan prinsip-prinsip NU biasanya, darul mafasid wa jalbul masolih. Jadi yang tinggalkan yang buruk, ambil yang baik gitu ya. Jadi dalam konteks omnibus ini ya kita berusaha mencari yang baik-baik gitu ya. Termasuk misalkan ketika ini juga konsekuensi kita milih sistem demokrasi. Demokrasi itu ribut. Kalau mau nggak ribut, pilih otoriter di Korea Utara gitu. Nah, itu nggak ribut, ribut-ribut ditembak. Nah, itu. Kenapa? Ya, Orde Baru itu juga sama. Kalau mau nggak ribut ya otoriter. Maju tuh orang-orang tertentu, tapi tidak merata. Itu kan sama di Korea Utara juga maju yang pejabat, yang di mana di desa-desa yang kelaparan banyak. Itu sistem otoriter begitu. Jadi soal tadi agama dan politik begitu, ya memang itu perdebatan yang panjang. Apakah ada beberapa yang sepakat untuk memisahkan sekularisme itu namanya, memisahkan agama dengan politik. Di Belanda ini termasuk yang itu kan. Tapi kan nilai-nilai kejujuran itu kan agama manapun ada ya. Nilai-nilai kedisiplinan itu agama manapun ada. Jadi saya kira untuk soal ini memang kita harus kembali lagi mengetuk nurani para pemimpin gitu ya. Kalau bahasa para pendakwah kan begitu. Biar dapat hidayah tadi. Kembali lagi berpikir itu. Cuman kan memang kalau sudah ngomong begini kan kepentingannya, kalau kita pelajari politiknya lebih dalam, itu kan lebih kompleks ya. Kelindahnya banyak. Undang-undang omnibus ini juga membahas soal halal loh. Halal juga dibahas di situ. Gitu. Dan plus minusnya juga ada. Saya tidak bahas saja, tapi banyak juga yang komplain soal halal di omnibus. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Jadi intinya kalau
intinya kalau kita sudah menyepakati prosedur itu dilakukan seperti A, B, C, ya kita harus melakukan itu. Tapi kalau tidak, jadinya kacau. Omnibus ini misalkan banyak katanya pakar hukum tata negara ya dari UGM itu, ini proses pembentukan undang-undang yang menyebalkan gitu ya. Menyebalkan itu karena dari awal sudah cacat. Kalau saya disuruh memilih ya memang dorongannya harus dibatalkan semua. Dibatalkan semua, kemudian bikin undang-undang sektoral, misalkan perburuan, bikin undang-undang buruh direvisi yang benar. Satu-satu gitu. Karena kalau sudah begini ini kan banyak kepentingan. Jangan dikira juga Pak, di DPR itu tidak tidak ada orang alim ya, alim agama ya, banyak di sana kan. Wapres kita juga kiai. MUI bisa. MUI juga di sana gitu. Tapi kan ini kompleks gitu ya. Melihat masalah ini kompleks. Jadi paling tidak dalam konteks omnibus mudorotnya memang lebih banyak daripada maslahatnya. Karena mudorotnya lebih banyak ya tidak ada saran lain kalau saya ya memang harus di Mahkamah Konstitusi harusnya menolak ini. Meskipun saya kalau lihat rekam jejaknya Mahkamah Konstitusi itu jarang sekali MK itu mengabulkan gugatan cacat prosedur atau bahkan tidak ada selama ini undang-undang yang dibatalkan gara-gara prosedurnya cacat. Itu yang harus didobrak oleh penggugat maupun oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Karena ini kan prosedurnya selain cacat juga koruptif. Banyak catatan soal itu, banyak opini, banyak artikel yang membahas itu. Saya kira itu ya, Mas Adrian. Atur nuwun. Terima kasih dari Pak Abdul Ghafur, Mas. Itu tadi sudah menggongi lah bisa dibicarakan. Terima kasih juga Gus Farizal ini atas ilmunya. Semoga kita itu tadi sesuai tagline ya, mengayakan pikir sekaligus membahagiakan hati. At least membahagiakan hati kita bisa ketemu kayak gini, ketemu Kang Sofyan, ketemu Mas Muj, ketemu Kang Nana dan semuanya. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sini maupun yang ada di platform Zoom dimanapun Anda berada maupun di YouTube bisa sama merasakan semua manfaatnya. Dan kami ucapkan terima kasih juga kawan-kawan di PCINU Belanda tadi di Yasin Taklim Wageningen, kemudian di keluarga Muslim Bremen gitu ya, atas perhatian. Dan sekali lagi seperti biasa saya tutup kegiatan ini, udah ada yang ketawa itu. ke Al-Hikmah ketemu Kang Sofyan, nah, kan? Jangan lupa bawalah peci gitu. Terima kasih hadirin budiman. Minggu lusa kita bertemu lagi. Demikian dari saya. Kita ketemu 2 minggu lagi di Ngaji Tombo Ati, mengayakan pikir, membahagiakan hati. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.